Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Aisyah Sabita Fatin dari PG PAUD FIP UNESA kelas 2018B, NIM 063. Dalam video ini, kakak akan menjelaskan tentang macam-macam gaya ilustrasi dalam buku cerita anak. Oh iya, kalian apa kabar? Baik-baik saja kan? Kalau begitu, mari kita mulai. Berbicara soal ilustrasi, apa sih yang dimaksud dengan ilustrasi? Menurut Sudarso tahun 2014, ilustrasi merupakan gambar yang menceritakan atau memberikan penjelasan pada cerita atau naskah tertulis. Ilustrasi bisa berbentuk macam-macam seperti karya seni sketsa, lukis, grafis, karikatural, dan akhir-akhir ini bahkan banyak dipakai image bitmap hingga karya foto loh. Gambar ilustrasi dapat dinikmati dari berbagai macam gaya yang disajikan oleh masing-masing ilustrator. Ilustrasi mempunyai 8 gaya, yaitu gaya realis, gaya surrealis, kartun, karikatur, Japan style, American style, pop art, dan fotografi. Penasaran nggak? Apa sih yang dimaksud dengan gaya-gaya ini? Dan gimana ya contohnya? Ayo kita simak. Yang pertama yaitu gaya realis. Realis artinya gambar dibuat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Baik proporsi maupun anatomi dibuat sama menyerupai dengan objek yang digambar. Gaya ilustrasi realis adalah gaya gambar yang merujuk pada kesamaan objek yang digambar, nyata, dan benar-benar ada. Contohnya seperti buku yang berjudul Aku Bilang Tolong, karya Nur H.D. Yang kedua ada gaya surrealis. Gaya ilustrasi surrealis adalah gaya gambar yang menitik beratkan kepada khayalan, tidak nyata, misteri, dan terkadang menggunakan pendekatan yang metafora, hiperbola, humanoid, dan sebagainya. Contohnya yaitu buku yang berjudul Makhluk Khayalan yang ditulis oleh Anne Founders. Yang ketiga ada kartun. Gaya ilustrasi kartun adalah gaya gambar yang memiliki kesan lucu, penuh warna, dan menarik untuk dilihat. Contohnya adalah Little Red Riding Hood. Penulisnya yaitu Susanna Davidson. Yang keempat ada karikatur. Gaya ilustrasi karikatur adalah gaya gambar di mana proporsional tokoh atau objek tidak dihiraukan. Biasanya kepala tokoh lebih besar ketimbang tubuhnya, termasuk tangan dan kaki. Karikatur lebih menonjolkan detail sebuah wajah namun tetap berekspresi. Jadi tidak menakutkan ya. Contohnya yaitu buku berjudul But Excuse Me, That Is My Book, karya Lauren Child. Yang kelima ada Japan Style. Gaya ilustrasi Japan Style adalah gaya gambar yang merujuk kepada gaya gambar manga atau komik Jepang yang terkenal dengan mata besar si tokoh, rambut yang kaya warna, hingga gestur tokoh yang tak biasa. Contohnya adalah komik Miko, penulis Ono Eriko. Kemudian American Style. Gaya ilustrasi American Style adalah gaya gambar yang merujuk kepada gaya gambar Amerika yang kebanyakan mengenai heroisme atau kepahlawanan dengan ciri tubuh si tokoh yang penuh otot, wajah segi empat, dan efek yang terkadang berlebihan. Contohnya seperti buku Avengers, lahirnya Iron Man, yang ditulis oleh Marvel. Kemudian ada pop art. Gaya ilustrasi pop art adalah gaya gambar yang saling menindih objek yang satu dengan objek yang lainnya, dan terkadang objek itu tidak saling berhubungan, namun dapat memberi makna dan arti tertentu. Pop art dapat berupa foto-foto maupun ilustrasi-ilustrasi atau keduanya digabungkan bersama-sama, tentu dengan menggunakan efek, sehingga membuat gaya ilustrasi ini mudah untuk dikenali. Contohnya yaitu ada dalam buku
Baby Touch Peekaboo yang ditulis oleh Justin Smith. Dan yang terakhir ada gaya fotografi. Gaya ilustrasi dalam bentuk fotografi adalah gaya gambar dengan menggunakan penggabungan beberapa foto hingga menjadi sebuah desain ilustrasi. Gaya ilustrasi ini tak kalah kuat dengan gaya ilustrasi dengan menggunakan handmade. Gaya ilustrasi ini lebih banyak digunakan di dunia desain grafis dewasa. Contohnya yaitu buku yang berjudul Cerita-cerita Sains Terbaik dari Hadis Nabi yang ditulis oleh Yati Nurmayati. Kalian tahu tidak apa sih manfaat dari teknik ilustrasi? Ayo kita cari tahu. Jadi, manfaat dari teknik ilustrasi secara umum ada 5. Yang pertama, memberi pengetahuan tentang berbagai macam ilustrasi. Yang kedua, memberi bayangan karakter setiap tokoh yang ada dalam cerita. Yang ketiga, memudahkan untuk memahami alur cerita yang ada. Yang keempat, menarik minat dan perhatian pembaca. Dan yang terakhir, meningkatkan nilai estetika. Wah, sudah selesai. Bagaimana nih? Kalian sudah paham belum? Contohnya lucu-lucu kan? Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.